Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Retno Landari dengan NIM 2030109027. Saya akan menyelesaikan tugas pendidikan sosial dan budaya alam Minangkabau tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. 1. Sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan ibu, di mana seorang anak akan memiliki suku yang sama dengan ibu. Sistem garis keturunan berdasarkan garis keturunan terutama yang berkaitan dengan warisan. Menurut adat Minangkabau, warisan adalah harta pusaka yang sudah turun-temurun menurut garis ibu. Kekerabatan matrilineal memiliki sebuah rumah gadang yang dihuni oleh satu keluarga. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus untuk kegiatan adat istiadat kaumnya. Tidak semua orang bisa tinggal di rumah gadang, karena rumah gadang hanya diperuntukkan untuk orang-orang seketurunan yang dikenal dengan istilah saparui, dari satu perut atau setali darah menurut garis keturunan ibu. Menurut adat Minangkabau, seorang ibu mempunyai peran penting dalam pengasuh. Ibu berperan dalam bidang pendidikan, keamanan, kekayaan, dan kesejahteraan keluarga. Namun, dalam masyarakat Minangkabau juga diserahkan pengasuh anak kepada mama. Oleh karena itu, dalam struktur keluarga Minang, organisasi meliputi mama dan kemenakan, sedangkan menurut jalur biologis adalah ibu dan anak. Ada beberapa sistem kekerabatan matrilineal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Garis keturunan dihitung berdasarkan garis ibu. 2. Suku anak menyesuai suku ibu. 3. Berkawinan bersifat ekonomi. Setiap orang wajib menikahi dengan di luar sukunya. 4. Kekuasaan dalam suku terletak di tangan ibu, kaum ibu, walaupun jarang terjadi. 5. Yang sebenarnya berkuasa adalah laki-laki. 6. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami ikut dengan menetap di rumah istri. 7. Hak-hak pusaka diwariskan kepada perempuan berdasarkan garis keturunan ibu. 2. Sistem pewaris di Minangkabau. Harta warisan adalah semua harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, material dan imaterial, yang ditinggalkan secara turun-temurun dari generasi sebelum menurut garis yang keturunan ibu. Wujudnya harta pusako adalah yang bersifat harta warisan dengan nilai religius, dan harta pusako yang tidak bisa dibagi yaitu harta pusako yang tidak bernilai magis religius seperti sawah, rumah ladang, dan yang lain-lainnya. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Harta pusako tinggi hanya boleh digadaikan atau dijual. Tidak terjadi beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Gadi-gadang alum balaki. Perempuan yang sudah cukup umur, yang sudah aptut dikawinkan tetapi biaya tidak ada untuk mengisi adat peralatan perkawinan tersebut. 2. Rumah gadang katirisan. Rumah gadang yang rusak atau bocor, perlu diarsipkan atau diperbaikan, sedangkan uang simpanan tidak ada. 3. Mayaki tabuju di tangan rumah. Mayat yang terbujur dalam rumah, artinya tanah atau pusako, boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri, dan sebagainya. Apalagi yang meninggal itu seorang hulu. 4. Membagia batang teranda adalah tidak jalan dalam kaumnya. Rumah itu sudah perlu diangkat seorang hulu atau sudah lama pusako penghulu terbenam saja. Karena biaya yang cukup besar, maka digadaikan atau harta pusakonya. Pepatah yang berkaitan dengan pewarisan di Minangkabau. 1. Wari dijawe, pusako ditolong. Artinya, harta pewaris dapat diambil dibagi dan dipergunakan, dan harta pusako turun-temurun bisa dipelihara. 2. Adat babueh sinta, syarak babueh mati. 3. Adat bapaneh, syarak balinduang, artinya adalah
adat umpama tumbuh dan syarak adat juanya. 4. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah. 5. Adat memakai syarak mengatur, artinya ahli ulama mengeluarkan fatwa hukum agama. Adat memakai penghulu menjalankan hukum tersebut melalui lembaga adat supaya berlaku dan ditaati rakyat.